Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat Paskah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari ini Minggu Paskah pertama dengan tema Minggu Bersukacita karena Keselamatan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Allah menyertai kita semua. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut,
Karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Paskah pertama hari ini yang tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat yang ke-8 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea,
Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Sama-sama kita membaca 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 48 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh dan berdoa di dalam hati.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada-Mu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut pewartaan sabda, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 210 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, kami akan membacakan bagi kita sekalian. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika ditanya siapakah dari antara kita yang hadir di sini gemar atau senang ketika mendengar berita kematian atau berita duka cita.
tentu tidak ada seorang pun yang suka mendengar itu. Kalau boleh kita memilih, maunya ndak usahlah pernah kita dengar berita kematian. Tapi sekalipun kita tidak menginginkan, tidak suka dengan berita kematian itu, namun sesungguhnya berita kematian adalah berita yang biasa-biasa saja. Kenapa kami katakan menjadi berita yang biasa-biasa saja? Tiba-tiba kita lihat di sosial media, berita duka cita, selamat jalan sahabat yang kami kasihi. Paling kita bertanya, sakit apa ya? Kalau sakit orang akan menjawab sakit ini, kalau enggak sakit tiba-tiba. Lalu sebentar lagi kita akan mendengar berita duka cita yang lain. Di sana ada meninggal karena kecelakaan dan macam-macam. Memang tidak ada orang yang menginginkan itu, tapi berita tentang kematian, berita duka cita adalah berita yang biasa-biasa saja. Tapi ada satu hal menjadi berita yang luar biasa ketika kita mendengarkan seseorang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau mendengar tentang kematian, telinga kita pun sudah penuh dengan berita itu. Penglihatan kita, bahkan perkataan kita sering mengucapkannya. Tapi melihat secara langsung orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin sampai hari ini masih ada kalangan, masih ada kelompok, masih ada orang yang merasa hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebab jika berdasarkan logika manusia, itu memang tidak akan dan tidak mungkin terjadi dan tidak boleh dicerna oleh otak dan pikiran manusia. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kita, Allah yang kita percaya, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus, sungguh menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia benar-benar anak Allah yang bukan biasa-biasa saja. Tapi dia adalah anak Allah, Yesus Kristus yang luar biasa. Dan karena keluar biasanya itulah layak kita katakan sebagai juru selamat dan jalan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kita pada hari ini dalam Paskah pertama ini diberikan tema dengan bersukacitalah melihat kemuliaannya. Apa yang boleh kita jadikan sebagai alasan kita bersukacita? Apa yang pantas untuk kita sebut sebagai alasan untuk bersukacita ketika kepada kita disuguhkan sebelumnya tentang berita kematian Yesus? Memang masih banyak orang, sekalipun berita kematian sudah biasa, tapi itu merupakan hal yang mengerikan bagi semua orang, termasuk kita di antaranya. Saya tidak tahu manakala ada di daerah kita atau di tempat di mana kita berada, ketika harus berbicara tentang kematian, kalau di bahasa kami harus mersetabi dulu. Setabi karena kematian Sianu, kira-kira begitu. Kenapa? Sebab dianggap membicarakan tentang kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan sekali. Sebuah momok yang menakutkan. Maka jarang-jarang orang ketika menyebut setabi jabu ini. Dulu waktu meninggal Sianu, dulu waktu meninggal ini dan itu. Harus ada dulu kata pengantarnya. Sebab dianggap itu memang sesuatu yang mengerikan untuk dipercakapkan. Tapi kepada kita hari ini mau disampaikan bahwa kematian Kristus itu adalah menjadi awal munculnya sebuah sukacita dan kebahagiaan. Dan hari ini melalui perayaan Paskah ini kepada kita mau diserukan bersukacitalah
melihat kemuliaannya. Dan kemuliaan Tuhan yang kita pandang, yang kita percaya, yang kita imani itu bukan hanya terlihat pada saat kebangkitannya, tapi sudah diawali ketika dia menjalani Via Dolorosa atau yang kita sebut dengan jalan salib atau jalan derita Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang pantas kita jadikan alasan bersuka cita dengan berita Paskah atau berita kematian sekaligus menjadi berita kebangkitan Yesus? Yang pertama kepada kita mau disampaikan, karena Yesus yang mengalahkan maut adalah Dia yang mengalahkan dosa sekaligus mengalahkan segala aib yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menubuatkan sebuah penglihatan yang dia tuliskan melalui khotbah kita ini. Ini adalah sebuah pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan ditujukan sesungguhnya bukan hanya kepada satu bangsa tertentu yang kita katakan bukan hanya kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel saja, tetapi kepada semua bangsa-bangsa. Dengan apa? Yahweh, Tuhan akan membuat perjamuan di Sion, di Yerusalem. Suatu perjamuan yang penuh dengan kemegahan. Suatu perjamuan yang disuguhkan dengan hidangan, bukan hidangan yang biasa-biasa saja, tapi hidangan istimewa. Yang Yesaya katakan dengan perjamuan, dengan masakan yang bergemuk, dan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Perjamuan yang penuh dengan keistimewaan. Perjamuan yang di dalamnya ada sesuatu yang berbeda dari apa yang boleh disuguhkan oleh dunia. Dan perjamuan itu dilakukan oleh Yahweh sendiri. Tuhan yang menyediakannya. Tuhan yang ada di sana. Dan kenapa Nabi Yesaya membuat sebuah nubuatan melalui penglihatan yang demikian? Yang pertama kepada kita mau disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan yang pertama disampaikan bagi seluruh bangsa, bagi semua bangsa-bangsa adalah dengan cara Tuhan menunjukkan pemeliharaannya melalui apa yang dibutuhkan manusia secara lahiriah. Melalui kebutuhan jasmani yang kita sering katakan adalah kebutuhan pokok. Allah memelihara kehidupan bangsa-bangsa, Allah memelihara kehidupan semua suku bangsa dengan menyediakan apa yang dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi manusia itu. Menyediakan sajian istimewa. Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali semua kita orang yang hadir di sini, dan bukan hanya pada saat ini saja, kapanpun jamuan untuk boleh bersama dengan orang-orang penting menurut kita, dengan sesama kita, adalah sebuah momen yang dirindukan banyak orang. Tapi tidak semua orang berkesempatan mendapat jamuan istimewa. Tapi Yesaya menubuatkan bahwa di gunung ini, di atas gunung ini, Allah Yahweh akan menyediakannya. Artinya apa? Semua orang boleh akan mendapat sebuah kemegahan, sebuah sukacita dari pemeliharaan Tuhan yang bukan hanya disediakan kepada satu suku bangsa, tapi keselamatan melalui pemeliharaan secara universal, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita sekalian ada dalam jamuan yang dilakukan oleh Yahweh itu sendiri. Yang kedua yang disampaikan kepada kita adalah Tuhan menyediakan jamuan terbaik selain daripada pemeliharaan secara jasmani,
tapi Tuhan pun menunjukkan pemeliharaannya kepada manusia melalui pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan secara rohani. Ada orang yang sesungguhnya dia kenyang secara lahiriah. Dia banyak makan dan minum. Dia beroleh segala sesuatu yang mau dia makan, yang mau dia santap. Tapi dia sesungguhnya adalah orang yang kelaparan dan kehausan secara batin, secara rohani. Kenapa? Sebab kehausan yang dia punya adalah dia haus akan pengampunan. Dia haus akan sapaan. Dia haus akan hiburan. Dia haus akan penghapusan segala dosa-dosa dan aib di tengah-tengah kehidupannya. Kalau mau ditanya, kalau 1 hari, 2 harinya kita tidak makan, enggaknya memalukan sekali, kira-kira seperti itu. Saya tadi mendengar ada amang sintua kita di ruang konsistori berkata, Inang puji Tuhan, beberapa dari jemaat kita di tahun ini sudah ada yang memberikan kurban persembahan puasa. Sekalipun hal ini belum disosialisasikan luar biasa di tengah-tengah gereja, tapi kalau ada orang yang hatinya sudah terbuka, memulai dari dirinya, belajar menahan diri dengan berpuasa di masa-masa pasion atau masa-masa prapaskah. Dan sebahagian dari rezekinya dia sisihkan sebagai kurban persembahan untuk Tuhan. Itu tandanya dia merasakan pemeliharaan Tuhan cukup bagi dirinya. Dan atas berkat yang dia peroleh, dia layakkan dirinya menjadi seorang pemberi melalui persembahan syukur puasa itu. Itu melambangkan bahwa yang kita hauskan, yang kita laparkan bukan lagi materi. Tapi yang kita hauskan, yang kita laparkan artinya jiwa kita ini haus akan pengampunan. Jiwa kita ini haus akan penghiburan. Jiwa kita ini haus akan usapan air mata. Dan nubuatan Yesaya ini disampaikan dalam ayat yang ke-7. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan segala kain perkabungan, menghapus semua aib, bahkan menghapus segala air mata dari segala muka. Artinya aibku, aib saudara-saudara sekalian, air mataku, air mata kita semua, perkabunganku karena dosa-dosaku, karena pelanggaranku, karena kenistaanku, perkabungan Bapak Ibu saudara-saudara, karena kejahatan dan dosa-dosa yang kita perbuat, dikoyakkan oleh Tuhan melalui kematiannya. Bukankah itu yang kita percaya sepanjang kita mengimani bahwa kematian Kristus adalah kematian yang dikehendakinya sendiri untuk menyediakan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya pernah membaca teori pengobatan Sinse. Dia katakan seperti ini. Teori pengobatan Sinse itu disebut dengan istilah menghancurkan racun adalah racun. Untuk memusnahkan virus, ya virus itu sendiri. Maka untuk mengalahkan maut dan kematian adalah dengan kematian itu sendiri. Meskipun kematianku, kematian saudara-saudara tidak berhasil mematikan kematian yang menjadi musuh bagi manusia. Oleh karena itu, Yesus melalui kematiannya mengambil alih. Dia hadir, dia menyerahkan hidupnya kepada kematian
untuk mematikan kematian yang sesungguhnya. Kematian Yesus adalah mematikan kematian yang menakutkan bagi kita. Kan begitunya kan? Untuk membuang racun harus racun. Saya meski sudah hampir mau ulang tahun emas, belum lama saya tahu. Paling setelah pandemi kemarin aku tahu ternyata kalau orang divaksin, yang disuntikkan ke tubuhnya adalah sejenis virus juga. Dulu saya pikir kalau divaksin itu dikasih semacam vitamin supaya kalah virusnya. Ternyata enggak. Vaksin yang diberikan itu adalah di dalamnya ada kandungan virus juga, meskipun mungkin itu yang lebih kuat sehingga dia bisa menghantam, membabat habis virus-virus yang mematikan dan menyakitkan itu. Kematian yang bisa menaklukkan kematian yang kita takutkan itu adalah satu-satunya cara dengan kematian Kristus yang mampu menelan kematian yang menakutkan. Dan karena kematian Kristus itulah kita beroleh kehidupan kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kematian yang menakutkan menurut kita itu sudah ditelan melalui kematian Kristus, bukankah hari ini kita boleh katakan ternyata kematian yang selama ini ditakutkan oleh orang banyak, kematian yang kita katakan sesuatu yang mengerikan itu ternyata bukan sesuatu yang akan berakhir di tempat yang paling mengerikan. Banyak orang berpikir ketika dia dihantarkan ke tempat peristirahatan sementara, ada yang di atas gereja kita di dekat jalan raya sana, ada yang ketika meninggal dihantar ke arah perkampungan kami misalnya di komplek pemakaman Pemda, orang berpikir di sanalah akhir hidupnya. Tapi boleh kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Matius menuliskan dalam Matius 28, dimulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke liang kubur untuk melihat Yesus yang dikubur di liang kubur itu, ternyata malaikat Tuhan katakan, dia yang kamu cari sudah tidak ada lagi di tempat ini. Lihatlah ke dalam, kubur sudah kosong. Agak berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika perayaan Jumat Agung kepada semua orang percaya, disampaikan sebuah seruan, pandanglah salib Kristus. Pandanglah dia yang tersalib. Maka yang kita perhatikan adalah mahkota duri, peluh yang mengalir, ada bekas cambuk, ada wajah yang sangat kusut, ada wajah Kristus yang penuh dengan darah. Itu yang kita lihat sehingga ketika memandang salib itu, orang-orang percaya terharu dan itu membuat timbul dalam hatinya untuk memiliki pertobatan karena penderitaan yang Yesus tanggung. Tapi di setiap perayaan Paskah, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang bergereja, diarahkan pandangan kepada satu tempat, yaitu kepada kubur yang kosong. Bukankah kita tidak senang melihat sesuatu, melihat pemandangan yang tidak ada mau dilihat? Orang berpikir, oh bodoh sekali kita melihat-lihat, memandang-mandang kubur yang tidak ada isinya. Sekalipun itu merupakan lambang kosong dan tidak berisi apa-apa, tapi itu sebagai bukti dan tanda bahwa akhir kehidupan kita tidak berakhir di liang kubur. Akhir kehidupan orang percaya tidak berakhir di pemakaman, di tempat di mana kita dikuburkan, tapi akan berakhir di sorga bersama Yesus yang bangkit itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang sudah mati, sudah bangkit bagi kita. Dia yang sudah mengalahkan maut dan kematian, adalah juga telah mengalahkan segala dosa dan kejahatan kita.
Dia yang sudah dibangkitkan beroleh kemuliaan. Tapi kita yang hari ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, senantiasa memohon pertolongan, bimbingan daripada Tuhan, supaya kebangkitan Yesus itu akan menjadi sebuah kebangkitan bagi kita. Bangkitlah dari keterpurukan kita. Bangkitlah dari kejahatan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Bangkitlah dari noda, celah, dan aib kita. Bangkitlah dari segala kemalasan. Bangkitlah dari hal-hal yang tidak baik menjadi perilaku dan pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini mau disampaikan sebuah penghiburan ketika Yesus sudah dibangkitkan. Mari kita renungkan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Keselamatan kita telah disediakan dan telah dilakukan oleh Allah. Tapi bagaimana kita boleh menghidupi keselamatan itu? Dengan menerima kematian Tuhan adalah bagian dari kematian tabiat-tabiat jasmani kita. Dan melalui kebangkitannya, iman kita semakin dibangkitkan, jiwa kita semakin dibangkitkan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang telah kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan melalui ibadah kami ini juga Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu boleh tertabur di antara kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati sehingga firman Tuhan boleh kami jadikan sebagai rema dan pedoman di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus menjadi kebangkitan bagi kami, menjadi pengharapan yang baru bagi kami, sebab kepada kami Tuhan memberikan pemeliharaan yang terbaik. Melalui pemeliharaan Tuhan akan kebutuhan jasmani kami, pun pemeliharaan yang Tuhan berikan untuk kebutuhan rohani kami. Karena itu Bapa, kami percaya dan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami telah diperbaharui oleh Tuhan. Tapi ingatkanlah kami senantiasa untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau dan hidup seturut dengan Engkau saja. Inilah doa permohonan kami Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespon sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 2 dan ayat 6. Kristus bangkit. Haleluya.
kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Beginilah dituliskan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita mengumpulkan persembahan. kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan
yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.